Desa SD T3 ya, Tawangmangu. Oke ya. Kami sebagai gembala sidang, kami akan menjawab semua pertanyaan Anda. Meskipun saya nggak kenal siapa namanya. Ya, gitu aja. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Ya. Kalau saya tidak bisa jawab, ya nanti itu, tapi pasti bisa jawab lah namanya ya, pengalaman saya pelayanan gitu. Mungkin bagi kamu kurang, tapi nanti kamu bisa jawab. Karena kemarin saya juga wawancara dengan ini juga ya, maksudnya cuma poin-poin aja gitu ya. Akhirnya dia yang mencatatkan sendiri. Ya. Mungkin saya juga nanti sebentar wawancara. Karena kalau wawancaranya mendadak Oke, mari silakan. Sama dulu. Kita kan mau buat tugas tentang misiologi dan perintisan. Jadi kita wawancaranya seputaran perintisan saja. Kira-kira awal tema ini terpanggil untuk perintisan ini seperti apa? Mulainya dari mana? Strateginya seperti apa? Sehingga terjadinya adanya jemaat yang begitu berkembang meningkat sampai saat ini. Iya, saya masuk di sini tahun 1973, jadi 73 ya, masuk di Karangmangu. Yaitu kami merintis memang, ya karena kami nggak ada jemaat. Merintis dan waktu itu kami temukan hanya 4 orang lah, yang mereka kenal Tuhan. Dan saya waktu itu putuskan untuk merawat mereka. 4 orang kami rawat. Kami mengadakan ibadah itu di rumah jemaat yang sudah percaya Yesus. Ya. Itu Sartin, Sarawat, dan ya puji Tuhan, jemaat semakin bertambah. Akhirnya saya kontrak rumah karena sudah nggak mungkin di situ lagi gitu loh ya, nggak mungkin di situ lagi. Ya, saya pindah rumah, kontrak rumah itu. Dan di situ kami sudah mendirikan gereja di situ, ya meskipun kontrak ya belum permanen. Dan saya nggak berhenti, sudah puas dengan jiwa, enggak, saya tetap mengadakan perintisan seperti itu ya. Karena pertumbuhan jemaat itu kan juga kita merintis, ya berdiam, jangan kita puas, wah itu sudah mungkin jiwanya sudah 20 wes aku tak dimai, ya seperti itu. Jadi kalau kami punya prinsip itu ya tetap cari jiwa, tetap kita adakan perintisan gitu. Akhirnya ya puji Tuhan gitu ya, kami bisa bisa ada yaitu pos PI. Jadi gereja yang kami layani ini, selain itu saya merintis lagi ada berapa ya, 1, 2, 3 ya hampir 4, 5 mata jemaat ya, 5 mata jemaat, dan dia luar biasa ya. Akhirnya gereja itu makin butuh jiwa. Ya itulah cara kami merintis jemaat. Harus semangat. Ya harus awal mulanya ya, harus semangat dan harus merintis. Harus merintis gitu. Kita nggak boleh takut ya. Dan juga kita harus hati-hati juga gitu. Apalagi kalau dulu tantangannya nggak seperti ini. Ya enggak? Islam nggak seperti ini, Muslim nggak seperti ini gitu. Jadi mereka ngomong, mereka ya muslim gitu ya. Itu. Dan juga jiwa-jiwa yang dipertobatkan itu dari muslim juga gitu. Jadi muslim asli. Meskipun ya kita tahu muslimnya mungkin tidak terlalu kuat lah. Ya tidak fanatik gitu. Akhirnya bisa masuk gereja. Kita
hari-hari ini saya cuma pesan dengan anda ini, ya kita harus hati-hati dalam berintis. Ya, kamu mau rencana kalau udah mau sekolah ini selesai, mau pulang, mau kemana belum tahu. Terus bertanya kepada Iya, ya mungkin begini loh, mungkin tantangan di Jawa sama di pulau-pulau nanti itu akan lain, ya, kondisinya pasti berbeda. Tetapi kalau di Jawa ini memang tantangannya saya katakan luar biasa, gitu. Tantangannya luar biasa. Banyak mereka-mereka yang sudah ikut Tuhan sakit ya, waktunya sakit, saya diundang ke sana mendoakan, saya bersaksi, saya kenalkan Yesus, ini itu, akhirnya kita doakan sembuh. Nah, gitulah. Dia udah ke gereja 2 kali, 3 kali, 4 kali begitu, tapi ada pengaruh dari lingkungan. Ya, dia katakan nggak usah ke gereja, yang penting kamu sembuh. Itu banyak seperti itu. Kamu kan udah muslim, ngapain? Yang penting kamu sembuh. Akhirnya ya tantangan itu tidak ke gereja. Itu seperti itu. Jadinya ya apa namanya, saya katakan memang sulit. Kalau di Jawa ini memang, apalagi sekarang keras tua itu ya tantangan yang berat. Sekarang ini, ya sekarang waktu awal enggak, kan tantangannya enggak seperti ini, saya katakan. Dulu Islamnya, udah aku Islam gitu, jadi enggak terlalu kuat seperti ini. Sekarang kan kuat, jadi doktrinnya itu semakin kuat. Bisa dikatakan saya mau Kalau bisa ya jangan kamu ikut Kristen. Meskipun dia sudah terima kesembuhan, sudah rasanya sudah mungkin dia dipanggil dia sudah ke gereja loh, tapi dikatakan nah itu tantangan. Kalau yang sekarang ya, kalau dulu enggak punya. Kalau sekarang itu tantangannya seperti itu, maka kamu harus hati-hati. Apalagi sekarang ada undang-undang. Iya, benar. Kalau dulu kan nggak ada. Iya, benar. Nah itu makanya kami pesan kepada anda nanti hati-hati karena ada undang-undang. Iya. Kalau anda ketahuan nanti sepertinya, ya kita nggak maksa loh ya, kita nggak maksa. Saya mau bilang nggak maksa mereka untuk masuk Kristen, kita kan hanya disuruh menyampaikan Injil dan seperti itu. Tetapi ingat, ya kalau sampai ketahuan bisa kita hukum. Itu kita harus hati-hati. Itu aja. Lagi. Oma berarti dari 4 orang itu mengalami perkembangan saat itu. Nah, kira-kira dari perkembangan yang ada itu, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus itu mereka pertumbuhannya gimana, Oma? Pertumbuhan rohani, ya. Pertumbuhan rohani. Namanya pertumbuhan rohani itu tidak tidak gampang, tidak cepat. Iya. Tidak semudah ya, tidak secepat itu ya. Kita sebagai gembala sidang itu ya harus harus ngajar dia, harus konsisten untuk mengajar firman kepada dia seperti itu ya. Itu supaya dia itu akan lebih kuat, tidak gampang digoyahkan gitu. Nah, itu penting sekali gitu. Jadi jangan hanya khotbah gitu ya, dengar khotbah itu juga bagus, tetapi bukan hanya itu saja, tetapi kita harus datang mereka. Kita kalau sekarang dari besuk, nah itu kesempatan kita gitu ya, untuk menanyakan gimana Bu ikut Yesus ini mungkin dia, saya tahu mungkin dia apa yang mungkin dia nggak tahu firman, nggak memahami firman, saya tahu mereka mungkin dia akan tanya sama kita. Dan disitulah kita membangun iman mereka. Itu cara membangun iman mereka, ya, supaya mereka kuat. Caranya seperti itu. Akhirnya ya makin bertumbuh lah. Tapi itu juga tidak gampang, tidak mudah proses ya. Proses
Bisa paham? Iya, Bisa. saya paham. Nanti sendiri aja ya. Iya, iya. Iya. Gimana lagi? Ya. Iya dari Bapak. Kalau dari saya, metode apa yang Oma gunakan selama menjangkau orang-orang untuk merintis Oke ya. atau study? Strategi apa ya? Ya, kalau kami strateginya di sini ya. Kita datang, ya, saya katakan kalau dulu lebih gampang daripada sekarang. Ya. Saya menceritakan dulu ya, dan sekarang kalau dulu itu ya kita nginjil ke rumah-rumah, gitu gampang kalau dulu ya, kalau dulu. Jadi strategi kita ya, waktu kita datang itu jangan kita langsung beritakan Yesus, ya enggak? Gitu. Kita harus punya hikmah, gitu. Kenalan dulu, ngomong-ngomong dulu, ya seperti itu ya. Nah, tuh jangan langsung percaya Yesus. Kalau nggak percaya Yesus, kamu mati masuk neraka karena Yesus suruh selamat dan nggak dibunuh. Dia pasti akan alergi kalau udah dengar Yesus, alergi dia. Ya, kita juga harus hati-hati, itu metodenya tadi yang harus hati-hati. Ya betul, harus hati-hati. Itu kita berkunjung, kita kita mau perlihatkan kita ini baik kepada mereka, ramah kepada mereka. Itu penting sekali. Sikap kita itu penting sekali seperti itu, ya. Ngomong. Bisa kesini lagi ya Bu, saya matur nuwun dan jawab seperti itu. Nah saya pulau seneng, pulau reman, dengan pemikiran. Ya kita kan udah ada gitu. Kita sudah punya punya waktu lagi buat orang itu sudah terima kita. Yang penting dia terima kita dulu. Istilahnya udah percaya. Terima kita dulu gitu lah, kita bisa berkunjung lagi di situ. Nanti lama-lama kita masukkan cara saya saja seperti itu. Jadi tidak frontal ya. Beda ya. Kalau sekarang dulu lebih gampang ya, untuk bicara. kalau sekarang ini ya kita nggak bisa sembarangan karena sudah ada undang-undang. Ya, kita nggak boleh sembarangan. Yang kedua kita juga hati-hati ya. Dan ini kita harus yang sekarang itu kita harus menampakkan etika kita sebagai orang Kristen, orang percaya Tuhan itu baik bagi orang. Seperti dengan tetangga. Caranya ya. Kalau di desa mungkin di desa tempatmu sama pada enggak. Kalau kami di desa ini kami baik dengan tetangga. Ada karena kami juga terlibat di kampung, ada lewat. Kalau ada terlibat dengan masyarakat itu penting sekali. Jangan kita eksklusif ya untuk diri kita sendiri. Jangan, itu enggak boleh, kita enggak akan maju nanti. Ya. Kita harus bergabung sama dia. Kalau ada kerja bakti di masyarakat, ya kita tampil di situ. Gitu. Partisipasi. Kita tampil di situ. Waktu ini cor jalan ini, gereja nggak tinggal diem. Gereja bantu semen, bantu pasir, bantu apa. Bukan hanya itu saja. Kerja bakti bikin cor jalan, iya. Waktu itu Pak Matius juga ikut. Suami saya ya, Pak juga ikut itu. Ya. Itu cara-cara kita, ya. Kalau kita diizinkan memberitakan Injil dalam masa-masa yang sulit, ya harus seperti itu. Bagaimana caranya seperti itu? Kita harus bisa membaur dengan masyarakat. Supaya kita dilihat orang Kristen itu seperti itu ya. Gitu ya. Kristen itu seperti itu, ramah, mau dengan kita. Saling menerima. Yang Bapak Ibu kita harus tunjukkan. Ya, terus apa lagi? Metode itu. Saya masih tentang metode dulu. Kan saya mau bertanya
tidak berubah-ubah. Tidak berubah. Tapi dari segi konsistenan itu ya akhirnya jemaat semakin Iya, ya kita harus tadi katakan kita harus bisa membaur dengan masyarakat yang ada, gitu loh. Jangan kita menyendiri kita orang tersebut. Harus kita itu apa yang ya kalau kita di kampung apa yang dikerjakan masyarakat ya kita harus ada di situ. Itu penting sekali. karena kan kadang-kadang juga kalau metodenya misalkan setiap tahunnya ada metode-metode yang ditambahkan gitu kan kadang-kadang juga jemaat bingung juga kan harusnya mungkin jemaat sudah terbiasa dengan metode seperti ini tapi tiba-tiba di tahun kemudian ada metode ini bagaimana? Terus saya mau tanya untuk metodenya, untuk metode yang lain selain itu juga, saya setiap hari raya Kristen, paling tidak Natal ya, kalau Natal itu saya undang mereka. Saya undang mereka, ya, saya undang mereka untuk mereka ikut Natal. Apakah mereka tidak mau? Datang tetap iya, setiap tahun Natal mesti mereka saya undang Natal. Terus ada metodenya lain yaitu kita gereja ini mengadakan pengobatan massal. Oh iya. Ya gratis, baik itu donor darah. Iya. Pengobatan massal itu bukan hanya obat, tapi cek kolesterol dan lain sebagainya. Jadi itu gratis gitu. Itu sampai sekarang pun mereka rindu lagi seperti itu udah. Karena kan dulu kena COVID itu. COVID itu kita berhenti lama itu. Sampai hampir 3 tahun 4 tahun itu. Kan belum selesai. Kelihatannya udah vaksin semua ini muncul lagi. Ya, itu kan kita juga hati-hati seperti itu. Nah, itu saya berhenti lama sekali. Banyak mereka kok sekarang kok nggak ada ya pengobatan gratis lagi kalau nggak bertanya. Dia kan respon. Saya adakan senam gratis. Iya, senam. Nggak bayar. Nanti saya bayar yang latih ya. Itu. Ya banyak mereka mau. Yang penting saya kenalkan gereja dan sikap kita sebagai orang Kristen juga harus bisa dibaca mereka. Kok senang dengan kita meskipun agama lain tidak seperti dia. Itu penting sekali seperti itu. Berarti orang-orang lokal di sini itu melihat gereja itu tidak menganggap gereja itu berdiri sendiri karena Allah sendiri hadir dalam kehidupan mereka juga. Iya, itu mereka existenang. Itu dan gereja ini itu dulu Opa itu sampai dia dulu ada program kerjasama dengan pemerintah yang ada juga. Ya kita harus kreatif lah gitu loh ya. Itu tentang kalau orang Jawa katakan beda atau rukun, sama berbeda tapi rukun. Itu kerjasama dengan kecamatan dan luar biasa yang mengikuti banyak sekali. Itu jalan dari kecamatan terus kemana. Jadi orang-orang tahu dan semua itu terlibat. Semua terlibat dari setiap agama dari situ ada Hindu, ada Pura, ada Hindu, ada Islam dan Islam itu bukan hanya Islam yang biasa-biasa, Islam garis keras segala macam itu juga. Itu metode yang kita berikan atau kita jalankanlah. Sudah banyak. Tapi yang paling signifikan itu jelas itu ya. Satu lagi. Terus kan setelah penjelasan tentang awal melakukan perusahaan masuk ke sini tahun berapa dan tantangan-tantangan yang alami mungkin dari awal sampai sekarang kan tetap awalnya kan mungkin tantangannya tidak seberat itu tapi ketika semakin hari zaman semakin modern tantangannya semakin berat pernah nggak Oma ada di titik yang paling berat sampai Oma tuh merasa kayak pengen menyerah ada perasaan untuk menyerah gitu ketika
ketika merintis tapi tiba-tiba ada masalah yang sangat berat sekali sampai Oma sendiri merasa sebagai manusia itu sudah tidak mampu lagi untuk menjalani sampai ada di mana satu titik Oma merasa sudah mau menyerah saja untuk gereja ini. Apakah Oma merasakan hal seperti itu? Enggak. Ya, kita nggak boleh menyerah. Iya. Sebab kalau kita merintis itu kita kan mengikut sertakan Tuhan. Kalau dengan kekuatan kita nggak mungkin. Ya itu tadi. Kalau dengan kekuatan kita tantangan seperti itu, ya kita akan menyerah. Dulu aja pernah kami ditawari. Dulu waktu pertama kali itu ada dosen dari Tawamangi yang mengajar saya. Ya, itu datang ke tempat saya. Karena dulu waktu perintisan kan belum banyak sih. Tawarin saya, Pak Matius dulu ya. Udah kami sekarang ikut saya aja. Nanti saya kasih cabang gereja saya di Surabaya. Tetapi Pak Matius tidak mau. Karena dia itu di sini bukan karena kemauan Pak Matius dan saya. Karena panggilan. Dua sudah tempatkan saya di sini. Apapun yang terjadi ya kita terus semangat. Itu kami tidak mau. Terus lagi waktu kami ke tempat saudara di Semarang itu saya masuk gereja apa itu UPC apa itu sekarang udah nggak ada itu gerejanya besar sekali Semarang di Peterongan dan saya ditemui dengan pendeta dengan pengurus saya tanyai dari mana dia tahu kalau saya seorang pendeta gitu. Sekarang dia aja Pak dan sekarang gabung aja di gereja kita. Nanti saya kasih cabang yaitu di Salatiga yang sudah banyak jemaat. Saya diajak ke situ. Pak Matius sudah melayani, sudah ada mobil, sudah ada sepeda motor, fasilitas oke. Itu apa kami mau? Tidak mau sampai pulang sih. Tetap melayani karena kan kita itu bukan kita yang menempati di sini, Tuhan yang menempati di sini. Kalau Tuhan sudah percayakan kita hati-hati kalau kita meninggal. Hati-hati, betul. Makanya kalau kita nggak kuat doa dulu sama Tuhan. Saya punya pengalaman, nggak saya sebut namanya. Itu dulu cabang dari kita. Itu anak rohani saya berikan cabang dan waktu itu dia berjalan dan ada jiwa-jiwa juga yang bertambah. Tetapi sayangnya kemungkinan anak ini melayani Tuhan itu ada motivasi yang salah. Maka ini penting sekali kalau kita melayani itu yang di luar itu motivasi kita. Motivasi salah. Kalau dia pengennya kan punya mobil, punya segala sesuatu motivasi salah. Akhirnya kalau dia katakan dia menurun secara ekonomi, tahu? Dia menurun. Terus waktu itu dia mau tinggalkan melayani. Tapi dia kan nggak mungkin tinggalkan seperti itu karena saya akan tahu dia di sana, dia kan harus tanggung jawab dengan saya. Saya minta, saya katakan, apa itu dari Tuhan? Apa itu dari Tuhan? Apa dari kemauan sendiri? Kalau dari Tuhan mungkin nggak mungkin. Mesti dari kemauan sendiri. Saya bilang, hati-hati doa. Belum tentu kamu pindah tempat kamu akan berhasil. Kalau itu kemauan. Tetapi kalau itu kemauan Tuhan, saya tahu Tuhan akan bekerja. Tuhan akan berkata, pasti akan berhasil. Kalau saya sebagai ibu rohani, saya bilang jangan. Akhirnya dia puji Tuhan. Dia menerima nasihat saya. Akhirnya tidak meninggalkan di situ. Saya bilang, nah kamu hamba Tuhan takut miskin ngapain? Saya tegur. Itu berbicara masalah motivasi. Ya Tuhan
termasuk juga hamba Tuhan. Ya, bukan hanya anak Tuhan. Itu gue gak janjikan, oh kamu jadi hamba Tuhan gede nanti kamu wah limpah punya mobil, punya segala macam ya. Gue gak janjikan seperti itu. Layani aja. Nah, kalau memang Tuhan kasih fasilitas, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Akhirnya tidak jadi. Aku tidak. Satu apa? Tapi puji Tuhan, sekarang bisa bangun gereja lebih besar. Untuk nggak lari. Nah, membangun gereja lebih besar, gitu. Mobilnya ya bagus, baik, baru gereja ya bertumbuh. Kalau itu kan mengenai dengan kepercayaan yang mau memberikan lagi kepada orang lain, mungkin bisa memang mau dipastikan benar-benar terpanggil dari itu panggilan Tuhan atau motivasi dari dirinya sendiri kan Allah. Tapi kalau misalnya dari jemaat sendiri, ketika dalam Oma Merintis itu ada jemaat yang tidak senang, maksudnya masuk mengikuti dan ada masalah, dia bisa mengundurkan diri, itu kira-kira ada nggak Oma? Kalau misalnya ada, bagaimana Oma mengatasi hal itu? Selama saya melayani, enggak ada. Tetapi saya katakan, ada gereja masuk, selain saya ada gereja lain masuk. Ada gereja lain masuk. Nah ini banyak sekali. Kalau saya ngobrol nggak masalah. Kamu mau ibadah di tempat ini sih oke. Kamu mau pindah gereja manapun oke. Karena saya punya prinsip jiwa itu bukan milik kita. Nah, kadang orang, oh ini jiwaku, jiwa-jiwa itu punyaku, itu bahaya sekali. Terus ada gereja lain buka gereja di sini. Dia bujuk mereka supaya tinggalkan gereja di sini. Tapi tidak semua, hanya ada beberapa jemaat. Akhirnya nggak apa-apa. Tapi nggak, maksud saya nggak ada surat dari saya kamu sekarang nggak ada. Pokoknya dia sendiri pindah di sana. Terus saya kunjungin, gimana Bu? Saya sekarang pindah di gereja ini. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kamu di sana tetap jadi orang Kristen maju, berdua ini ya. Terus luar biasa. Akhirnya beberapa pelayanan ini pendetanya pergi karena nggak ada bertumbuh. Dia pergi, motivasinya salah. Akhirnya yang pindah di sana 5 orang itu nangis di sini. Itu nggak marah, ini banyak pendeta ini marah, tidak jangan seperti itu jangan. Kalau kamu kerja sana oke. Berarti Oma tidak memaksa. Oh enggak. Akhirnya itu karena mungkin nggak kuat tantangan. Dia pulang ke Sumatera, kerjanya kosong. Akhirnya mereka kembali ke sini. Saya bilang, kalau kamu benar mau bergereja di sini, ya nangis. Ya Oma. Kalau mau kamu benar bergereja di sini, harus sungguh-sungguh. Ya, Tuhan nggak suka kamu pindah ke sana, pindah ke sini, nggak suka. Kamu tidak akan mengalami pertumbuhan rohani. Kalau cuma selalu di gereja, mana bisa ada pertumbuhan rohani. Kalau nggak cocok dengan pendetanya, pindah ke sana lagi. Nggak akan bisa sebenarnya. Iya nggak? Iya kan? Nggak akan seperti itu. Nah, makanya saya bilang seperti itu. Akhirnya sampai sekarang. Dia dari gereja sini. Meskipun sekarang di Karapan ada beberapa gereja. Jadi nggak ada masalah yang berat bagi saya untuk tantangan yang berat ya bagi saya untuk kami pindah ke gereja. Itu Oma terbuka aja, tidak memaksa kehendak dari Tidak seperti itu. Ya itu tadi, kamu harus tahu jiwa itu bukan milik kita loh. Benar, pemahaman kita. Kita ini hanya dipercaya jadi hamba, dipercaya Tuhan untuk mengelola kita ini, gitu loh. Nah
namanya sudah itu jiwaku ya. Nah itu nanti kalau ada seperti itu, ada gereja bawa pedang nanti berkelahi pendeta sama pendeta di Solo luar biasa itu. Kalau GBI keluarga Allah berdiri, seolah-olah dia nakal. Ya nakalnya apa? Ngambilin gereja orang lain. Ya enggak baik. Masih beribadah sudah ada jemputan di situ. Nah, yang enggak boleh seperti itu. Makanya pendeta itu juga manusia. Nah, yang marah bisa. Ada juga pendeta GKJ itu sampai meninggal gara-gara itu karena apa? Jiwanya habis diambilin GBI keluarga. Kalau saya punya prinsip fairnya, barang siapa menabur besar. Jadi saya punya prinsip enak di sini. Gitu ya, tidak ada tekanannya. Kalau memang mau ambil silakan. Itu sebenarnya kembali lagi ke motivasi. Motivasi kita betul. Nah, setelah Oma sudah menjelaskan tentang itu, setelah perintisan yang sudah cukup lama ya Oma dari tahun 73 sampai 50 tahun. Baru menjalankan 53 kalau sampai sekarang. Oh 53 puluh sangat lama itu, bukan lumayan lagi tuh, itu udah lama. Itu sangat lama. Sangat lama Oma dengan perintisan yang sangat luar biasa ini. Terus ini masuk ke keluarga Oma, keluarga ketika Oma merintis dan juga Oma punya keluarga. Bagaimana cara Oma menyeimbangkan antara pelayanan dan keluarga? Kan kadang-kadang kalau misalnya kita menemui zaman yang sekarang juga kan ada yang sudah terlalu fokus ke ke pelayanan, artinya keluarga ditinggalkan, keluarga dilupakan. Ternyata keluarganya tidak bertumbuh, terlalu bersemangat untuk menumbuhkan pertumbuhan rohani dari jemaat pelayanan, tapi ternyata pertumbuhan rohani dari keluarga sendiri tidak bertumbuh. Diabaikan. Iya diabaikan. Jadi Oma sebagai perintis yang sudah cukup sangat lama merintis, bagaimana Oma menyeimbangkan antara pelayanan dan keluarga? Ya harus. Kalau kita bisa melayani orang lain, ya kita juga harus melayani keluarga. Keluarga dulu. Ya keluarga dulu. Ya saya adakan waktu lah. Jadi pelayanan itu juga tidak mengikat saya. Maksudnya bukan kok saya tidak memprioritaskan pelayanan, harus. Ya, tetapi kita kan punya tanggungan. Tanggungan anak yang perlu juga didapat pemahamannya. Ya enggak? Itu saya lakukan gitu. Jadinya saya tidak melupakan untuk juga merawat rohani kepada anak saya. Sekarang anak-anak saya itu juga seperti Pak Dadul kan juga anak saya. Iya kan? Iya. Dia sekarang bisa jadi itu kan juga jerih lelah kami sebagai orang tua merawat mereka, memberikan informasi mereka itu penting sekali seperti itu informasi saya dan juga anak-anak saya yang main musik itu semua anak saya jadi semua pelayanan memang dari kecil aku tanamkan spiritual. Tetapi kalau namanya dipanggil menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, itu kan panggilan. Seperti Pak David dulu jadi pendeta nggak mau. Iya. Benar nggak sudah? Benar dijelasin. Nggak mau. Ngapain jadi pendeta? Nggak dapat duit. Jadi pendeta ngapain? Itu. Jadi pendeta kadang lapar, nggak ada makanan karena dia tahu. Tapi kembali lagi kan itu panggilan. Padahal dulu Pak David itu sudah kerja, dapat bayaran, sudah mulai prestasi di kerjaannya sudah bagus, gajinya sudah banyak. Tapi hatinya enggak balik karena ada panggilan Tuhan. Katakan keluarga ya harus kita jangan sampai mengesampingkan keluarga lebih memprioritaskan pelayanan itu salah. Ya memang pelayanan itu kita harus adakan waktu keluarga untuk memberikan makanan rohani, pertumbuhan rohani, ya keluarga itu penting sekali seperti itu. Ya Tuhan, tapi keluarga juga karena
juga keluarga di Iya, benar sih. yang penting pelayanan, itu juga salah, tidak sesuai firman. Apa ini mungkin yang terakhir? Ini yang terakhir. Kira-kira kita kembali ke awal. Tadi kan Oma sudah jelasin antara perintisan sebelum dan masa sekarang itu jauh berbeda ya. Karena dulu itu cepat untuk dijangkau, sedangkan sekarang ini kita harus berhati-hati karena ada. Mungkin Oma bisa memberikan pesan kepada kami sebagai mahasiswi teologi Generasi muda. dimana kami itu akan terjun juga ke masa-masa seperti itu. Kami tidak tahu panggilan kami itu nanti di mana. Ya, tapi mungkin Oma bisa memberikan pesan kepada kami ketika merintis, apalagi di masa-masa sekarang di postmodern yang serba bisa gitu, masa anak-anak Gen Z juga. Nah, mungkin kami itu perlu pemahaman juga dari sebagai perintis senior. Ya, ini ya. Ya tadi dikatakan zamannya memang sudah berbeda. Iya. Nah, kalau saya mau katakan ya, boleh dikatakan ringan ya ringan. Ringan kalau kita katakan aku bersama Tuhan itu ringan ya. Tetapi namanya kita manusia ya, memang berat juga ya. Hari-hari ini tidak ada. Tapi kita tahu ya Tuhan pasti akan tolong. Yang pertama kamu harus semangat. Itu penting, semangat. Dan jangan sampai kamu salah motivasi. Dimanapun Tuhan letakkan kamu, tempatkan kamu, ya di situ. Itu Tuhan menyatakan. Ya kamu tekuni di situ. Dulu kami hanya 4 jiwa. 4 jiwa itu dulu kadang ada yang meninggal. Nah, yang bos, ya meninggal. Ya seperti itu lah. Kamu harus yang Tuhan yang Tuhan lihat itu motivasi. Kalau kita merintis, kita tekun di situ dengan jiwa-jiwa yang Tuhan sudah berikan sama kita, ya karena itu jiwanya Tuhan. Dengan tekun, dengan telaten, ya itu kita kelola dengan baik. Saya percaya pasti ada motivasi. Meskipun di masa-masa yang sekarang seperti ini. Dan yang kedua, motivasi penting sekali. Motivasi Anda melayani Tuhan itu apa? Jangan sampai Anda keliru. Motivasi Tuhan Pak, pengen dapat duit, tahu ya? Salah. Kamu kecewa, kamu nanti akan tinggalkan pelayanan. Iya, tuh itu penting sekali ya. Meskipun kamu kondisinya nggak baik-baik di situ, ya tekun aja sendiri. Dia lakukan pelayanan ini. Saya percaya Tuhan itu pasti akan apa namanya? Fasilitas itu Tuhan pasti akan kasih kamu. Tapi enggak, jangan dipaksa. Tuhan enggak mau gitu. Jangan kamu bertua, ini kok nyata kamu sudah baik, layani Pak, sudah bertua kok nyatanya enggak ngomong, enggak bisa seperti itu. Enggak seperti itu. Tapi Tuhan tahu kalau kamu betul-betul tekun melayani setia, ya fasilitas itu diberikan sama Tuhan sama kamu. Ya, jadi motivasi penting, setia dengan kepercayaan yang Tuhan berikan sama kamu. Ya, itu. Yang kedua, dalam kondisi seperti ini kamu harus hati-hati dalam memberitakan Injil. Ya, dalam memberitakan kabar. Hati-hati. Terus kamu di mana kamu berada, kamu harus bisa membaur dengan masyarakat yang ada di sini. Ya, kamu relasi dengan baik. Itu penting sekali. Kalau hari itu kamu jalankan, jalan di mana kamu berada. Kamu akan mendapat kuasa Tuhan luar biasa. Oma, mungkin dari penjelasan Oma dan motivasi Oma kepada kami, maksudnya motivasi apa? Seringkali orang itu berpikir salah tentang perintisan. Nah, kira-kira sejauh ini dalam perintisan kesalahpahaman itu terjadi pada saat apa saja, Om? Masa-masa perintisan Oma itu ada kesalahpahaman tentang khususnya
khususnya tentang televisi. Iya. Nggak pernah saya. Nggak pernah. Nggak ada yang berpikir, Mungkin. oh televisi ini seperti ini, nggak ada ya. Wah, kalau bagi saya nggak ada. Kan orang punya sendiri-sendiri, cara sendiri-sendiri. Dan kita nggak akan mencampuri urusan orang lain, ya nggak? Itu penting sekali. Jadi saya pun juga tidak dicampuri dengan perintisan saya. Mau bentuknya seperti apapun, gitu, nggak ada yang campuri. Ya kita jalan aja. Aku aja gereja yang ngurusin saya aja, saya nggak tahu. Kalau orang datangi, udah berat, udah sengsara loh. Aku ini menakan jiwa karena kamu ambil. Biasa. Nyatanya ya saya heran juga, ya bukan sorry ya kalau saya nggak tahu ngomong kan ya, saya takut sama Tuhan. Cuma ini ngomong aja. Banyak pendatang di dalam kami, pendatang. Ada gereja-gereja. Kenapa dia masuk gereja? Saya tahu memang dia dipilih Tuhan. Luar biasa juga. Ini gereja sini sudah tambah jiwa 4 jiwa, 3 jiwa. Itu dari muslim dan bukan dari lingkungan sini, tetapi dari desa. Kan banyak gereja sini. Ya, saya percaya itu bukan dari kekuasaan saya, saya enggak. Tapi itu dari Tuhan. Ada pendatang, mesti dia masuk gereja. Kalau bagi saya ya bersyukur sih oke. Tapi bagi saya harus kita tanggung jawab betul. Tidak main-main. Kita akan lebih melayani dia. Baik, terima kasih banyak Oma. Kami dari mahasiswa dari kamu, kami PDIP kami semester 4 mengucapkan terima kasih banyak karena kepada jemaat dari kami lewat penelitian kami dari Sosiologi dan Pendidikan Jemaat. Dosen kami itu Pak David. Dosen kami Pak David. Jadi Pak David memberikan kami tugas untuk datangi beberapa perintis untuk menanyakan tentang apa saja yang dialami selama perintisan, dan bersyukur Oma boleh menerima kami sudah kirim surat dan terima kasih banyak Oma sudah menerima kami berempat. Saya Sarah, ini Stanley, Prilly dan Kak Risma mengucapkan banyak terima kasih untuk bantuan Oma karena sudah mau membantu menyelesaikan tugas kami. Sekali lagi mengucapkan terima kasih, semoga Tuhan memberkati pelayanan Oma, selalu memberikan kesehatan kekuatan kepada Oma dan jemaah, semakin hari jemaah semakin bertumbuh dan semuanya itu hanya kemuliaan. Kalau mungkin saya bicara dan salah-salah, kurang-kurang, saya pun juga minta maaf ya. Karena sudah tua. Tidak tahu. Mungkin bahasanya bahasa yang mungkin kamu nggak memahami. Saya minta maaf ya. Saya boleh berdoa. Boleh. Tuhan Yesus, terima kasih siang hari ini atau pagi hari ini. Kalau Tuhan boleh pertemukan kami dengan mahasiswa S3 Tawangmangu untuk membekali mereka bagaimana mereka nanti akan merintis di salah satu jemaat yang Tuhan mau tetapkan mereka. Oleh sebab itu setiap nasihat, setiap pengalaman kami yang sudah kami sampaikan kepada mereka menjadi bekal untuk mereka merintis jemaat, sehingga mereka akan lebih semangat dan didasari dengan motivasi yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga saya percaya penyertaan Tuhan atas kehidupan mereka semua. Dan kami percaya setiap tantangan itu pasti ada pada waktu merintis. Tapi bekal daripada pengalaman kami hambamu dalam perintisan, saya percaya akan membawa anak-anak ini lebih kuat lagi di dalam merintis jemaat, akan lebih taat dan lebih tekun. Terima kasih Tuhan, selama anak-anak ini masih sekolah di SD3, Tuhan akan memberikan hikmat
Tuhan akan tolong senantiasa sehingga setiap tugas dari dosen-dosen bisa dikerjakan dengan baik oleh karena campur tangan. Tidak lepas dari biaya yang dibutuhkan, kami percaya kalau Tuhan sudah tempatkan anak-anak ini sekolah di ST3, kami percaya setiap biaya Tuhan pasti akan sediakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar mereka akan meninggalkan kami di tempat ini kembali ke ST3. Tuhan lindungi sertai, jauhkan dari segala malapetaka mara bahaya, tibakan di ST3 dengan selamat, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur siang hari ini. Haleluya. Amin.